Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Cerita Sejarah, di mana kita bersama-sama mengungkap kembali kisah-kisah yang terlupakan, legenda-legenda penuh makna, dan sejarah Nusantara yang begitu kaya dengan kebijaksanaan leluhur. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke salah satu kisah paling misterius dan penuh aura mistis dari Tanah Jawa. Sebuah legenda tentang kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan alam dan budaya, serta pertemuan besar antara dua kekuatan spiritual yang berbeda. Inilah kisah Sabdo Palon dan Mbah Petruk, tokoh-tokoh legendaris yang namanya masih menggema di hati masyarakat Jawa hingga hari ini. Namun, jangan berpikir ini hanya cerita biasa. Legenda ini adalah cerminan dari peristiwa besar yang mengubah sejarah Nusantara. Saat Islam pertama kali datang ke Tanah Jawa, ia tidak hanya membawa ajaran baru, tetapi juga harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang telah lama mengakar dalam tradisi Jawa kuno. Sabdo Palon dan Mbah Petruk, sebuah legenda Nusantara yang tak pernah padam. Tanah Nusantara, tempat yang indah dan penuh dengan rahasia, merupakan warisan budaya yang kaya, dengan cerita-cerita mistis, legenda-legenda yang terus hidup dalam setiap nafas masyarakatnya. Nusantara bukan sekadar gugusan pulau-pulau, melainkan juga lautan mitos dan peradaban yang mendalam, dipenuhi oleh berbagai kepercayaan kuno dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam setiap sudutnya, tersimpan kisah-kisah yang menggambarkan kebijaksanaan leluhur dan penghormatan mendalam terhadap alam, yang menjadi tuntunan hidup bagi masyarakat kita. Namun, zaman yang terus bergulir dengan segala kemajuan dan perubahan perlahan-lahan menggerus nilai-nilai luhur tersebut. Generasi demi generasi kian terasing dari akar budaya mereka sendiri. Hal-hal yang dahulu dijadikan pedoman hidup, kini terlupakan. Kearifan lokal yang dahulu begitu dijunjung tinggi sebagai penyeimbang hidup manusia dan alam, perlahan hilang dari pandangan. Namun demikian, di balik kemajuan zaman, kisah-kisah dari peradaban lama tetap menggema, mengingatkan kita pada asal-usul yang syarat dengan makna. Salah satu legenda yang paling dikenal adalah kisah tentang Sabdo Palon dan Mbah Petruk, yang lekat dengan peristiwa penting ketika agama Islam mulai menyebar ke Tanah Jawa. Pada zaman itu, ketika Islam pertama kali menginjakkan kaki di bumi Jawa, penyebarannya tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Tanah Jawa bukanlah tempat yang kosong, melainkan sebuah negeri yang telah lama dihuni oleh manusia dan bangsa jin. Mereka menganut berbagai kepercayaan kuno yang sudah mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Beberapa orang meyakini bahwa mereka adalah penganut agama Hindu dan Buddha yang pada masa itu memang berkembang pesat. Namun, banyak juga yang beranggapan bahwa sebagian besar penduduk Jawa masih memegang teguh kepercayaan Jawa kuno, yang jauh lebih dalam dari sekadar agama-agama besar yang datang kemudian. Mereka ini dipimpin oleh tokoh legendaris yang dikenal dengan nama Sabdo Palon, sosok yang tidak hanya memegang peran penting dalam struktur spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai pelindung kearifan lokal. Saat Islam mulai diperkenalkan di Jawa, tidak semua pihak menyambutnya dengan tangan terbuka. Terjadi pertempuran yang dahsyat, namun bukan perang dalam bentuk fisik, seperti yang biasa dibayangkan, melainkan perang mistis, perang yang melibatkan ilmu-ilmu gaib yang kuat. Dalam istilah kasarnya, mereka tewas tersapu oleh gelombang pasang atau bencana-bencana alam yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Islam yang dibawa oleh para ulama dari Timur Tengah, seperti Mesir dan Persia, harus menghadapi kekuatan gaib yang telah lama mengakar di Tanah Jawa. Banyak ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam akhirnya gugur
dalam peperangan tersebut, bukan karena senjata, tetapi karena kekuatan gaib yang begitu dahsyat. Pertempuran ini tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga bangsa jin yang menjadi pengikut Sabdopalon. Sabdopalon, sebagai pemimpin mereka, memandang Islam sebagai ancaman bagi kearifan lokal yang telah lama dipegang teguh oleh penduduk Jawa. Peperangan berlangsung sengit dengan banyak korban di kedua belah pihak. Para ulama Islam yang memiliki kemampuan spiritual tinggi, seperti ulama-ulama dari Persia yang terkenal dengan ilmu gaib dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan bangsa jin, menjadi barisan depan dalam pertempuran ini. Namun, meskipun demikian, kekuatan gaib Sabdopalon dan pengikutnya tidak bisa dianggap remeh. Di tengah-tengah kekacauan itu, Sabdopalon akhirnya menyadari bahwa peperangan yang berlarut-larut hanya akan membawa kehancuran bagi kedua belah pihak. Sebagai sosok yang bijaksana, ia memahami bahwa meskipun mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, pertempuran yang terus-menerus hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat Jawa. Maka, Sabdopalon memutuskan untuk mengadakan perundingan dengan salah satu tokoh besar Islam yang disegani, Syekh Subakir. Syekh Subakir, yang juga memahami pentingnya perdamaian, menerima ajakan perundingan itu dengan lapang dada. Ia sadar bahwa jalan damai jauh lebih baik daripada meneruskan pertempuran yang hanya akan menghancurkan kehidupan di tanah Jawa. Sabdopalon dan Syekh Subakir bertemu dalam suasana yang penuh dengan kehormatan dan kebijaksanaan. Keduanya saling menghormati sebagai pemimpin spiritual yang membawa ajaran dan keyakinan masing-masing. Dari pertemuan inilah lahir sebuah kesepakatan yang menjadi landasan penting bagi penyebaran Islam di tanah Jawa. Dalam perundingan itu, Sabdopalon setuju bahwa Islam boleh berkembang dan disebarkan di Jawa, namun dengan syarat-syarat yang harus dihormati oleh para pemeluk agama baru tersebut. Pertama, Islam tidak boleh disebarkan dengan cara pemaksaan. Setiap orang di tanah Jawa harus diberikan kebebasan untuk memilih keyakinannya tanpa paksaan. Kedua, Islam harus menghormati Sabdopalon dan Mbah Petruk. Sabdopalon dan pengikutnya menghilang dari pandangan manusia, namun keberadaan mereka tidak pernah benar-benar sirna. Dalam alam gaib yang tak terjangkau mata biasa, mereka tetap ada, mengawasi dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, serta kekuatan-kekuatan mistis yang telah ada sejak zaman purba. Pesan terakhir Sabdopalon kepada Syekh Subakir terus terngiang di antara mereka yang memahami. Jika pemimpin negeri ini melupakan tanggung jawabnya, ia akan kembali dengan kekuatan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Waktu berjalan tanpa henti. Islam berkembang pesat di tanah Jawa, menyatu dengan tradisi lokal tanpa benturan yang berarti. Para wali songo yang dikenal bijaksana meneruskan ajaran Syekh Subakir, menyebarkan Islam dengan pendekatan halus yang menghormati adat istiadat setempat. Namun di balik perkembangan ini, janji Sabdopalon tetap bergema di angkasa Jawa, seperti bayangan tak kasat mata yang terus mengawasi, menanti waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin silih berganti menduduki tampuk kekuasaan di bumi Nusantara. Beberapa di antara mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, menjunjung tinggi amanah untuk melindungi rakyat dan memuliakan budaya lokal. Namun, tidak sedikit pula yang terjebak dalam keserakahan, mengutamakan kekuasaan dan kepentingan pribadi, hingga mengabaikan nasib rakyat. Sabdopalon, yang berdiam dalam dunia mistisnya, mengamati semua itu dengan saksama. Setiap tindak tanduk pemimpin di negeri ini ditimbang dengan keadilan gaib. Rakyat yang merasa tertindas mulai merasakan tanda-tanda yang tak biasa.
Musibah demi musibah datang silih berganti, seolah-olah alam memberikan sinyal bahwa ada kekuatan besar yang sedang murka. Sabdo Palon, dalam keheningan mistisnya, tetap setia menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang semakin terkikis oleh zaman. Bersama Mbah Petruk dan para pengikutnya, Sabdo Palon tidak hanya sekadar penjaga tradisi, tetapi juga penyeimbang antara dunia manusia dan alam gaib. Di alam yang tak terlihat, mereka terus bergerak dalam diam, menyiapkan kekuatan yang akan bangkit jika kebijaksanaan dan keseimbangan rusak oleh keserakahan manusia. Legenda mengenai Sabdo Palon dan Mbah Petruk tersebar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, mengakar kuat di dalam hati masyarakat Jawa. Mereka yang masih memegang teguh tradisi spiritual kuno percaya bahwa Sabdo Palon selalu hadir di saat-saat kritis. Setiap kali bencana alam melanda, baik itu banjir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi, masyarakat percaya bahwa ini adalah pertanda dari Sabdo Palon yang memperingatkan mereka. Sebuah pesan tersirat bahwa keseimbangan dunia mulai terganggu, bahwa ada dosa besar yang telah dilakukan oleh para pemimpin. Di kalangan para dukun dan tokoh-tokoh spiritual, energi yang tidak biasa mulai terasa. Mereka yang memiliki kekuatan batin mulai menangkap isyarat gaib dari alam. Dalam mimpi-mimpi mereka, sosok Sabdo Palon dan Mbah Petruk kerap kali muncul, mengirimkan pesan-pesan penuh misteri. Peringatan ini tidak ditujukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai tanda bahwa waktu untuk kembali mengatur keseimbangan sudah semakin dekat. Namun, zaman telah berubah. Tidak semua orang lagi percaya pada legenda dan cerita rakyat seperti dulu. Banyak yang menganggap kisah tentang Sabdo Palon dan Mbah Petruk hanya sebagai dongeng masa lalu, sesuatu yang tidak relevan dalam kehidupan modern. Namun, bagi mereka yang masih memegang teguh ajaran-ajaran lama, peringatan ini adalah nyata. Sabdo Palon tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menunjukkan dirinya. Dan saat itulah bencana besar terjadi. Tanah berguncang hebat, air laut meluap menerjang daratan, angin ribut menerpa tanpa ampun. Bagi masyarakat yang masih mengingat legenda Sabdo Palon, ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa Sabdo Palon sedang menunjukkan tanda-tandanya, bahwa pemimpin negeri ini yang telah lama melupakan amanahnya sedang diperingatkan. Alam yang selama ini diam dan menunggu, akhirnya bersuara melalui bencana yang mengerikan. Sabdo Palon di alam gaibnya tetap tenang namun waspada. Bersama Mbah Petruk, ia terus mengamati dengan tajam. Mereka menunggu momen di mana negeri ini, yang dahulu penuh dengan kebijaksanaan, kembali jatuh dalam kekacauan akibat ketidakadilan. Jika para pemimpin terus melupakan rakyat, Sabdo Palon bukanlah sekadar legenda yang dilupakan. Ia adalah simbol kebijaksanaan dan peringatan abadi bagi siapa saja yang berkuasa di bumi Nusantara ini. Bersama Mbah Petruk, mereka adalah penjaga tak kasat mata yang selalu mengawasi dari balik tabir waktu dan ruang. Di waktu malam yang sama, sebuah istana megah di ibu kota berdiri dengan kokoh di bawah langit kelam. Di dalamnya, para pemimpin berkumpul membahas masalah negara dengan suara lantang. Namun, di balik percakapan mereka yang tampaknya serius, ada kemunafikan yang mencolok. Sementara itu, di luar tembok-tembok istana, rakyat mulai merasakan dampak dari pengabaian pemimpin mereka. Bencana alam yang tak kunjung berhenti menghantam desa-desa, sawah-sawah yang dulu subur kini menjadi tandus, sungai-sungai yang biasa memberikan kehidupan kini meluap dengan ganas, membawa kehancuran.
Kepercayaan terhadap para pemimpin semakin memudar, dan rakyat mulai mencari petunjuk dari para leluhur. Di tempat-tempat keramat, beberapa pemuka adat mulai menggelar upacara khusus. Mereka memohon petunjuk kepada alam dan para leluhur, berharap bisa mendapatkan jawaban atas bencana yang tak kunjung berhenti. Di antara mereka, ada yang mulai berbisik tentang legenda lama, tentang Sabdo Palon dan Mbah Petruk, tentang kembalinya kekuatan gaib yang pernah menguasai tanah Jawa. Malam-malam yang penuh ritual itu diwarnai oleh keheningan yang tidak biasa. Di beberapa tempat, para pemuka adat melihat bayangan hitam melintas dengan cepat, seperti angin malam yang tak kasat mata. Mereka tahu, ini bukanlah bayangan biasa. Ini adalah pertanda, sebuah isyarat, bahwa dunia gaib sedang bergerak. Sabdo Palon, yang selama berabad-abad tersembunyi di balik dimensi yang tidak dapat dijangkau manusia biasa, perlahan mulai kembali mengawasi dunia nyata. Namun, tidak semua orang percaya pada tanda-tanda ini. Di istana, para pejabat yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan modern tidak mau mempercayai cerita rakyat yang dianggap sebagai mitos belaka. Mereka menertawakan para pemuka adat yang terus memohon kepada leluhur dan alam. Ini hanya bencana alam biasa, kata salah satu pejabat, dengan tawa meremehkan. Tidak ada kaitannya dengan legenda-legenda kuno. Kita harus menghadapinya dengan teknologi dan sains, bukan dengan takhayul. Tetapi malam itu, di saat hujan turun tanpa henti, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Tidak seperti badai biasa. Gemuruh itu datang dari dalam bumi, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Di desa-desa yang terletak di kaki gunung, warga mulai merasakan getaran-getaran kecil di tanah. Mereka berlarian keluar dari rumah, melihat ke arah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Asap hitam mulai keluar dari puncaknya, menandakan bahwa gunung itu, yang sudah lama tertidur, kini mulai bangun dari tidurnya. Di antara mereka yang menyaksikan pemandangan itu, seorang lelaki tua, yang dikenal sebagai seorang dukun sakti, mulai merapal mantra. Matanya tertutup, tubuhnya gemetar, seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan besar yang sedang bangkit. "Ini bukan gunung yang bangun," ujarnya dengan suara serak. "Ini Sabdo Palon. Dia telah memulai perjalanannya kembali ke dunia ini." Kata-kata dukun itu menyebar dengan cepat, seperti api yang menjalar di padang rumput kering. Orang-orang mulai berbisik tentang kembalinya Sabdo Palon. Mereka tahu, jika benar Sabdo Palon kembali, maka itu bukanlah pertanda baik. Itu adalah tanda bahwa negeri ini sedang berada di ambang kehancuran, dan hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Namun, di tengah kepanikan yang mulai menyebar, ada sekelompok orang yang masih berusaha untuk melawan. Mereka adalah keturunan dari para penjaga kearifan lokal. Mereka yang telah lama menjaga hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka tahu bahwa kembalinya Sabdo Palon bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, tetapi mungkin masih ada cara untuk menenangkan amarahnya. Para penjaga ini memutuskan untuk menggelar sebuah upacara besar, sebuah ritual kuno yang sudah hampir dilupakan oleh banyak orang. Mereka berkumpul di sebuah tempat keramat, di puncak bukit yang dianggap sebagai salah satu pintu masuk ke dunia gaib. Sana, mereka menyiapkan sesaji, membakar dupa, dan memanggil roh-roh leluhur untuk membantu mereka dalam menghadapi Sabdo Palon. Namun, upacara itu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Saat mereka mulai merapalkan mantra-mantra kuno, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah utara. Dupa yang mereka bakar terbang berantakan, api yang dinyalakan untuk upacara padam seketika. Seolah-olah alam sendiri menolak upaya mereka untuk menenangkan kekuatan gaib yang sedang bangkit. Para penjaga itu terdiam, menyadari bahwa
Kekuatan Sabdopalon jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di sisi lain, di dunia gaib, Sabdopalon dan Mbah Petruk berdiri di puncak sebuah gunung gaib, memandang ke arah lautan yang luas. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa melihat seluruh Nusantara, dari pegunungan yang tinggi hingga pantai-pantai yang dihantam ombak. Sabdopalon, dengan mata yang menyala penuh amarah, mengangguk pelan. Waktunya telah tiba, katanya dengan suara yang bergema di seluruh dimensi gaib. Pemimpin negeri ini telah melupakan amanahnya. Kita akan menunjukkan kekuatan kita sekali lagi, agar mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan kehendak alam. Mbah Petruk, yang biasanya tersenyum penuh teka-teki, kini terlihat serius. Dia tahu, misi mereka kali ini bukanlah sekadar untuk mengingatkan. Ini adalah penegasan, sebuah tindakan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah lama terganggu. Dunia manusia yang telah terlalu lama mengabaikan kearifan leluhur harus diingatkan dengan cara yang keras. Tidak ada jalan lain. Di puncak gunung gaib itu, Sabdopalon mengangkat tangannya. Dalam sekejap, langit di atas Nusantara berubah. Awan-awan hitam berkumpul dengan cepat, angin kencang mulai bertiup, membawa serta hujan deras yang membasahi seluruh negeri. Di tempat-tempat tertentu, tanah mulai retak, lautan mulai bergemuruh, dan gunung-gunung yang telah lama tertidur mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sabdopalon telah kembali, dan dengan kembalinya dia, bencana yang lebih besar sedang menanti di depan mata. Namun, masih ada harapan. Di tengah kekacauan ini, para penjaga kearifan lokal tidak menyerah. Mereka tahu bahwa masih ada cara untuk menenangkan amarah Sabdopalon, meski itu membutuhkan pengorbanan besar. Mereka harus menemukan syarat yang diajukan Sabdopalon berabad-abad lalu dan memastikannya ditepati oleh para pemimpin negeri ini. Waktu mereka terbatas dan semakin lama mereka menunggu, semakin besar bencana yang akan menimpa negeri ini. Sabdopalon dan Mbah Petruk, dua kekuatan gaib yang pernah menjadi pelindung tanah Jawa, kini telah kembali. Di saat keadaan semakin kritis, kelompok penjaga kearifan lokal berkumpul kembali. Mereka sadar bahwa segala upaya fisik dan ritual biasa tidak cukup untuk mengatasi kekuatan gaib yang sedang bangkit. Satu-satunya jalan keluar adalah mempertemukan kembali pemimpin negeri ini dengan janji yang pernah diucapkan kepada Sabdopalon berabad-abad lalu. Para pemimpin negeri harus mengingat kembali amanah mereka untuk mengayomi semua rakyat, bukan hanya segelintir golongan. Mereka harus menghormati tradisi, adat, dan budaya lokal yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Tanpa kesadaran itu, bencana yang lebih besar akan datang, dan kekuatan Sabdopalon tak akan bisa dihentikan. Di tengah suasana penuh ketegangan, salah satu dari penjaga kearifan lokal, seorang perempuan tua yang penuh kebijaksanaan, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke istana. Dengan membawa pesan dari para leluhur, dia berharap bisa bertemu langsung dengan pemimpin negeri. Dengan tekad yang kuat, dia berjalan melewati hutan lebat, melewati desa-desa yang sudah mulai terkena dampak dari kemarahan alam. Ketika dia sampai di istana, tidak ada sambutan yang hangat. Para penjaga istana menghalanginya, menganggapnya sebagai orang biasa yang tidak layak berbicara dengan para pejabat tinggi. Namun, dengan keteguhan hati, perempuan tua itu bersikeras untuk bertemu pemimpin tertinggi. Dalam hatinya, dia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan jika pesan ini tidak disampaikan, bencana yang lebih besar akan melanda negeri ini.
Akhirnya, dengan bantuan dari beberapa orang yang masih percaya pada legenda dan mitos leluhur, dia berhasil masuk ke dalam istana. Di hadapan para pemimpin, dia menyampaikan pesan Sabdo Palon bahwa masa depan negeri ini tergantung pada apakah mereka masih ingat akan janji yang pernah diucapkan oleh para pendahulu mereka. Janji untuk tidak meninggalkan kearifan lokal, untuk tidak mengkhianati rakyat, dan untuk selalu menghormati alam dan tradisi yang telah memberikan kehidupan selama ini. Para pemimpin yang awalnya menganggapnya tak lebih dari mitos perlahan-lahan mulai merasakan beban dari kata-kata perempuan tua tersebut. Gemuruh yang terdengar dari dalam bumi, badai yang semakin sering melanda, serta tanda-tanda bencana lainnya membuat mereka merenung. Mereka tahu bahwa Sabdo Palon bukan hanya legenda. Dia adalah kekuatan alam yang telah lama menjaga keseimbangan di Nusantara. Dan kini, dia kembali menuntut tanggung jawab. Hubungan dengan alam diperbaiki, bukan hanya sebagai sumber daya, tapi sebagai mitra dalam menjaga keberlanjutan hidup. Sabdo Palon dan Mbah Petruk, meski tidak terlihat, perlahan-lahan mereda. Bencana yang terjadi mulai surut dan alam Nusantara kembali tenang. Namun, legenda mereka tetap hidup. Mereka tidak benar-benar pergi, tetapi terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk kembali jika negeri ini kembali melupakan kearifan leluhur. Penutup Round Riyiham. Kisah Sabdo Palon dan Mbah Petruk adalah sebuah pengingat kuat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara modernitas dan warisan budaya, antara teknologi dan kearifan lokal. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, legenda-legenda ini bukan hanya sekadar cerita, melainkan petunjuk bagi kehidupan kita hari ini. Kita hidup di era yang penuh tantangan, dengan perkembangan zaman yang terus melaju tanpa henti. Namun, di balik kemajuan itu, jangan pernah melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita, kearifan lokal, penghormatan terhadap alam, serta kepemimpinan yang bijaksana adalah warisan yang harus kita jaga agar bencana-bencana yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Melalui channel YouTube ini, kita akan terus menggali dan menceritakan kembali kisah-kisah sejarah dan legenda dari Nusantara. Cerita-cerita seperti Sabdo Palon dan Mbah Petruk mengajarkan kita betapa pentingnya memahami sejarah kita sendiri. Kisah-kisah ini bukan hanya dongeng, melainkan cerminan dari nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak dulu kala. Bagi kita yang hidup di zaman modern, cerita-cerita sejarah dan legenda ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Kearifan lokal yang tersimpan dalam setiap legenda mengajarkan kita untuk menghormati alam, memimpin dengan bijak, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berharap channel ini bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, serta membawa manfaat bagi semua orang yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang sejarah dan budaya Nusantara. Mari kita terus menjaga dan merawat warisan leluhur kita, agar Nusantara tetap menjadi tempat yang damai dan penuh dengan keindahan. Ingatlah, kisah-kisah legenda bukan hanya untuk diceritakan, tetapi juga untuk direnungkan. Warisan yang kita bawa dari masa lalu adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.